Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali di bulan Syawal ini, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan disempurnakan oleh Allah, segala kekurangannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Secara bahasa Syawal itu artinya meningkat atau peningkatan. Apanya yang meningkat? Panasnya. Jadi dulu penamaan bulan itu disesuaikan dengan kondisi alam, cuaca ataupun kondisi masyarakat. Disebut bulan Ramadan secara bahasa romdo artinya membakar, karena bulan Ramadan itu panas terik, itu sangat menyengat sampai membakar, maka bulan itu disebut dengan Ramadan. Selesai Ramadan itu panasnya bukan turun, justru malah meningkat, maka disebut dengan Syawal. Nah setelah Syawal masuk Dzulqa'dah. Apa arti Dzulqa'dah? Zu artinya yang memiliki, al-qa'dah artinya dari kata qa'ada, duduk. Jadi di bulan itu orang-orang Mekah itu nggak kemana-mana, duduk-duduk aja. Jadi kalau ditanya lebaran kemana aja? Dzulqa'dah. Berarti nggak kemana-mana tuh, duduk-duduk aja itu. Dzulqa'dah. Kenapa duduk-duduk aja masyarakat Arab? Karena pertama panas, ya mau kemana panas kan? Zaman dulu kendaraan onta, kalau sekarang sih mobil, panas naik mobil AC adem, aman. Jalan ke mall adem, aman, ada AC. Zaman dulu nggak ada, sehingga orang malas kemana-mana, akhirnya ya duduk aja di rumah. Yang kedua, karena sebentar lagi masuk musim haji, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu musimnya haji kan. Nah orang-orang Arab Mekah itu mereka tidak mau melakukan perjalanan, tidak kemana-mana, karena bersiap untuk melaksanakan ibadah haji, atau paling tidak mau menyambut jamaah haji. Jadi setiap musim haji itu orang-orang dari luar itu disambut oleh orang-orang Arab Mekah. Nah persiapannya sejak bulan Dzulqa'dah, maka mereka nggak kemana-mana. Ngapain? Nyiapin persiapan untuk menyambut orang-orang datang ibadah haji. Mereka tuh senang ngasih makan, jadi bikin kue, gendar, rengginang. Itu orang Betawi itu ya. Geplak, dodol. Roti, mereka bikin roti yang banyak gitu. Nyiapin air, terus buat tempat peristirahatan, kadang ada yang ngasih pakaian gitu. Jadi buat menjamu jamaah haji. Nah, berarti Syawal secara bahasa itu artinya meningkat. Apanya yang meningkat? Suhu udara atau panasnya yang meningkat. Lalu datanglah Islam memerintahkan syariat puasa di bulan Ramadan, maka terjadi pergeseran makna. Dari tadinya Ramadan itu membakar, terik, panas yang membakar, kemudian oleh sebagian ulama digeser maknanya menjadi membakar segala dosa dan maksiat kita. Jadi kalau masuk Ramadan berarti momentum membakar dosa dan kesalahan kita. Nah ketika masuk Syawal meningkat. Apa yang meningkat? Kualitas diri kita meningkat, amal kita meningkat, ketakwaan dan ketaatan kita meningkat, semangat ngajinya juga meningkat. Itu harapannya maksudnya. Maka disebut dengan Syawal. Di bulan Syawal ini supaya terus meningkat, ya ada amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari full 1 bulan, summa atba'ahu sittan min Syawal, terus dia puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamud dahr, maka dia seperti puasa 1 tahun full. Kenapa 1 tahun full? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi,
Jadi satu amalan kita itu kan pahalanya minimal 10. Jadi kalau kita puasa 30 hari itu sama dengan 300 kan? 300. Sementara setahun itu ada jumlahnya 360. Berarti kurang 60 lagi, maka tambahlah 6 hari di bulan Syawal kali 10 60. Jadi totalnya 360 sama dengan setahun gitu maksudnya. Puasa ya. Ada apa lagi? Ramadan apa selesai Ramadan kita masuk bulan Syawal. Di bulan Syawal itu adalah momentum di mana kita bergembira, berbahagia. Jadi orang boleh nggak selesai Ramadan terus dia senang itu, bahagia? Boleh, nggak apa-apa, karena kata Rasulullah, lis-saimi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika selesai puasanya, masuk bulan Syawal, berarti udah nggak puasa lagi, senang dia. Itu boleh, nggak apa-apa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dia pun akan bahagia. Jadi kalau kita bahagia di bulan Syawal ini senang, ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan sunnah. Ente kok abis Ramadan bukannya sedih kayak apa kayak malah senang-senang, ya nggak apa-apa, emang dianjurkan untuk bersenang, berbahagia kita. Di antara bentuk bahagianya beli baju. Boleh nggak tuh beli baju? Wah, nggak boleh katanya, langsung jepret. Sabit riwayat Imam Al-Hakim kalau tidak salah itu, kami oleh Rasulullah SAW itu diperintahkan setiap Eid itu diperintahkan untuk memakai baju yang paling istimewa, baju yang terbaik. Sunnah. Cuman ukuran terbaik kan beda-beda. Ada sebagian orang terbaik itu ya buka lemari mana baju yang paling terbaik itu dipakai. Ada sebagian terbaik itu harus baru. Ini bagus tuh, tapi kan udah setahun, udah nggak terbaik lagi. Terbaik harus baru. Ya udah baru, berarti terbaik itu. Ada lagi bukan cuma baru, harus mahal. Baru tapi kalau cuma 100.000 tiga nggak terbaik katanya kan. Maka dicari yang mahal. Ya masing-masing berbeda ukuran terbaiknya. Ada yang beli, ada yang pakai yang lama dan seterusnya. Tapi memang sunnah pakai pakaian yang bagus di bulan Syawal itu, nggak apa-apa. Termasuk makan-makan itu sunnah, karena memang disebut Idul Fitri itu adalah harinya makan-makan. Makanya Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang kekeh tidak mau memfatwakan bayar zakat itu kecuali dengan makanan pokok. Kenapa? Inti dari lebaran itu adalah makan. Maka zakat fitrah itu ya zakatul fitri, ngasih makan gitu, nggak bisa diuangkan. Karena inti dari lebaran ya makan-makan itu. Beda dengan Abu Hanifah. Kalau kata Abu Hanifah intinya gembira. Ada orang yang gembiranya dengan makan. Ada yang sambil makan tapi sambil nangis. Kenapa ente? Ada makanan segitu banyak tapi sedih. Baju saya nggak baru. Rupanya standar kebahagiaan, kegembiraan dia bajunya yang baru. Yang satu baju udah baru, makanan banyak tapi masih sedih juga. Kenapa? Saya nggak diajak jalan-jalan. Rupanya standar kebahagiaannya jalan-jalan. Maka kebahagiaan itu bisa beda-beda. Ada yang makan, ada yang nah itu bisa, itu semua kata Abu Hanifah sangat mungkin bisa terwujud dengan uang. Maka kata Abu Hanifah boleh bayar zakat fitr dengan uang. Karena kebahagiaan bisa diraih atau diwujudkan dengan uang dibandingkan dengan hanya makanan tok saja. Jadi boleh. Nah, di antara sunnahnya yang dilakukan di bulan Syawal ini adalah kita mudik ya. Mudik itu singkatan dari apa? Mulih dhisik apa istilahnya? Mulih dhisik ya apa? Mudik itu kan bukan bahasa Indonesia kan, itu pasti singkatan itu, nggak ada di kamus. MUMUDIK nggak ada itu. Dari kata apa itu? Nggak ada. Mulih dhisik, pulang sebentar. Paling 3 hari, seminggu lah paling lama. Kalau lebih dari itu udah habis duit, harus balik lagi ke kota kita. Angpau udah nggak ada lagi udah. Maka disik aja bilangnya, disik. Kalau colokannya sih pakai yang ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu orang bengkelnya harus diganti kayaknya baterainya. Kalau laptop lama kan tinggal kita copot aja baterai, beli sendiri masukin gampang gitu. Kalau ini
Saya juga bingung sebelah mana baterainya ini di dalamnya ya. Jadi mesti dibongkar ya. Mesti tukangnya itu, tukang ini, tukang bengkelnya dah. Kalau kita bongkar-bongkar habis lagi data-datanya. Bongkar pasang, bongkarnya doang, pasang kagak bisa. Tapi masih bisa ya, diganti baterainya bisa ya. Tertinggalnya. Iya nggak apa-apa kita ini. Soalnya besok ngajar lagi. Gitu. Oh ngajar lagi. Itu dia masalahnya nunggu liburnya itu. Pas nggak ngajar. Iya tipenya aja. Oh, bisa. Laptopnya di mana kita pesan. Siap. Insyaallah. Kalau kita ambil kita pasang. Jadi mudik emang tradisi Indonesia, tapi itu masih tidak keluar dari pesan atau anjuran syariat ya, di mana kita diperintahkan untuk melakukan birrul walidain atau paling enggak silaturahim, dalil umum. Jadi kita tradisi memang pulang kampung, mudik, kadang-kadang macet-macetan, kita tetap pulang kampung. Dalam rangka apa sih orang Indonesia bela-belain banget dalam rangka birrul walidain? Karena saya ingin pulang membahagiakan orang tua. Saya pengen ketemu dengan orang tua. Mungkin minimal setahun sekali saya pengen kembali cium tangannya. Ya, saya pengen mungkin mencuci kakinya. Saya pengen membahagiakan dia. Karena kita membuat orang tua bahagia aja udah pahala itu. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan itu, setiap kita itu apa? Bisa mengeluarkan kelenjar bahagia itu katanya. Dan itu adanya di sini kan katanya. Gimana cara mengeluarkannya? Dengan senyum. Ketika kita tersenyum, nah ini tuh menyatu, nah dia keluar tuh kelenjar bahagianya. Maka tapi senyumnya senyum yang benar, karena ada orang senyum separuh doang di senyumnya. Nah. Kalau yang, nah itu enggak. Senyumnya harus lebar, jadi ini kesini gitu. Kalau cuma sebelah doang enggak. Maka kata Rasulullah pantas ya, tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Apalagi kalau itu tabassumnya adalah tabassum orang tua kita. Maka mudik itu dalam rangka itu kita cari. Mungkin tidak dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat juga nggak ada mudik. Rasul tuh nggak ada pulang kampung tuh ke Mekah tuh lebaran, nggak ada. Siapa juga di Mekah udah nggak ada ya keluarganya. Ya nggak apa-apa kita mudik, membahagiakan orang tua. Meskipun kadang-kadang kita dari sini pulang kampung bawanya cuman 2-3 kaleng biskuit, tapi balik dari kampung ke sininya pisang dibawa, beras dibawa, yang pete, yang singkong, yang macam-macam, sampai nangka dibawa. Mudiknya bawa motor, pakai tas carry yang gede itu, gitu sampai apa tuh gede banget, gede bukan nangka ternyata. Nggak apa-apa karena orang tua itu seneng kalau dia ngasih sesuatu dibawa kan. Maka saya sering sampaikan sama teman-teman itu, kalian yang muda-muda terus pulang kampung karena lama tinggal di Jakarta, begitu orang tua bilang, nah bawa nih ayam, ngapain sih bawa ayam? Kayak di Jakarta gak ada ayam aja. Padahal itu mungkin orang tua kita tuh dari dia masih pitik kecil itu dirawat, dibesarkan, dikasih makan. Ada tetangga meminta, nggak boleh, anak gua nanti mau pulang kampung kata dia. Begitu dia pulang kampung anaknya disuruh bawa, nggak mau. Itu mungkin bisa melukai hati ibunya. Bawa aja udah. Sampai di Jakarta mau dimasak di sini juga nggak ada masalah kan. Mau dibiarin aja dipelihara terus juga nggak ada masalah. Yang penting bawa aja dulu. Kasih pete, bawa aja pete. Jangan ngapain sih ke Jakarta bawa pete, bau lagi. Tersinggung orang tua kita itu. Dia seneng tuh. Beras dikasih bawa aja. Dikasih nangka, ya nangka bawa nangka. Meskipun kita nggak suka nangka, bawa aja dulu. Sampai di sini bisa dibagi-bagi kan. Kasih tetangga. Itu dalam rangka menyenangkan hatinya. Cuman kalau bisa jangan cuma dibawa doang, nggak kita tinggalin. Ya tinggalinlah 3-4 lembar ya. Yang merah-merah itu kita kasih. Gitu. Jangan semua dibawa. Nggak ditinggalin. Yang merahnya nggak ada ya. Tapi meski begitu orang tua sih tetap senang. Orang tua tetap bahagia. Masya Allah. Itu bisa dapat senyum orang tua kita saja. Itu bisa membuka pintu arsy itu. Bikin doa-doa kita jadi mustajab. Tembus ke langit itu. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Insyaallah. Dan itu tradisinya ya bulan Syawal ini Lebaran kita pulang kampung. Apa-apa. Termasuk tradisi halal bihalal. Ini kan produk Indonesia asli. Jadi bahasa Arab
yang orang Arab sendiri nggak ngerti. Orang Arab tuh nggak ngerti apa tuh halal bihalal, nggak tahu dia. Meskipun itu bahasa Arab, karena memang produk asli Indonesia. Ketika dulu Bung Karno dibilang kemarin waktu ada Jepang, ada Belanda, Portugis, orang Indonesia itu bersatu meskipun beda ras, suku, bahasa, bangsa, agama, tapi kita bareng-bareng nih usir penjajah. Sekarang penjajahnya udah terusir, malah pada berantem nih. Yang satu berebut pengen ini, pengen itu, saling sikut sana, sikut sini. Bung Karno ini harus ada upaya yang konkret dan solutif untuk menyatukan elemen bangsa. Maka dipanggil tokoh-tokoh itu. Kata salah satu yang datang itu mengusulkan, udah bikin aja silaturahim akbar. Silaturahim biasa. Gitu. Karena Bung Karno kan tipikalnya gitu, dia suka dengan yang wah-wah. Yang biasa-biasa aja kurang suka dia. Bayangkan kita baru merdeka langsung bikin Monas. Emas 24 karat segede gaban ditaruh setinggi itu juga. Baru merdeka bikin Gelora Bung Karno, padahal duit nggak punya. Memang dia tipikalnya begitu. Nah kalau dibilang silaturahim akbar, itu mah biasa. Nah, maka Kiai Wahab Asbullah ketika itu yang hadir, kata beliau, ya sudah kita bikin aja acaranya halal bihalal. Nah itu kan istilah baru tuh. Bung Karno nggak dengar, apa itu? Ya intinya sama sebenarnya silaturahim, cuma namanya dibikin berbeda. Karena kadang-kadang meskipun bendanya sama, kalau namanya berbeda, itu buat pandangan orang jadi berbeda kan, harga pun jadi beda. Mau kemana? Warung kopi biasa. Kalau mau kemana? Starbucks, wow mantap. Di mana tinggal? Pinggir kali, itu biasa aja. Tapi kalau dibilang Riverside, wow, mantap itu. Padahal artinya itu juga pinggir kali juga. Sama kayak ditanya, mau kemana? Ke rumah janda, kayaknya rendah. Tapi kalau mau kemana? Nyantuin anak yatim. Padahal maknya yang dicari sama dia. Bahasa tuh kadang kayaknya bisa dicoba. Bisa diamalkan kayaknya ya. Jadilah halal. Intinya ya silaturahim. Maka itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal dalam rangka supaya menjaga agar kualitas diri kita, keimanan dan ketakwaan kita, kalaupun tidak meningkat, minimal ya berkelanjutan gitu. Dari kemarin di bulan Ramadan kita sudah senang melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu terus terjaga. Meski mungkin intensitasnya ya nggak sebanyak Ramadan lah. Karena itu yang kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-Lail itu, inna min sawabil hasanat al-hasanat ba'dahun. Di antara ciri diterimanya amal soleh itu adalah ketika amal itu melahirkan amal-amal yang lain. Jadi kalau amal itu berkelanjutan berarti tandanya diterima. Kalau kita mengukur, saya kemarin kira-kira ibadah saya diterima apa enggak ya? Cek aja sendiri, setelah selesai Ramadan kita masih melakukan kegiatan itu apa enggak? Kalau masih, itu tanda diterima. Tapi kalau udah selesai Ramadan, selesai tahajudnya, selesai baca Qur'annya, selesai infak sedekahnya, jangan-jangan nauzubillah min dzalik, itu tanda tidak diterima. Maka mengawali kajian kita di bulan Syawal ini, saya mengajak diri saya pribadi dan juga kita semua sama-sama kita kembali luruskan niat kita. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita inginkan adalah ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam kondisi sedang istiqomah dalam ketaatan kita kepadanya insyaallah. Baik. Kita sudah masuk surat Al-Kautsar berarti ya. Al-Kafirun sudah selesai. Al-Kautsar seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Ini jangan sampai bunyinya berubah jadi wanhar. Karena kalau hanya besar wanhar itu artinya hardiklah. Sholatlah
atau bentaklah, salatlah, fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, bentaklah Tuhanmu itu. Nah, itu kan jadi Gara-gara beda hak. gara-gara beda hak jadi hak. Kayak nah wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, itu har, tanhar. Adapun orang yang datang meminta-minta jangan dibentak, jangan diusir. Maka bacanya harus kecil. One har. Kita ulangi. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Saya telusuri tentang sebab diturunkannya surat ini. Kebanyakan kitab-kitab tafsir tidak memuat sabab nuzulnya atau sebab turunnya surat Al-Kautsar. Ada ditemukan satu riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala babal Marwah wa kharaja min babis Safa. Rasul pernah masuk Masjidil Haram itu lewat pintu Marwah, lalu keluar lewat pintu Safa. Jadi Marwah ke Safa baru ke Masjidil Haram. Begitu keluar di pintu Safa, fastaqbalahu al-Asi ibnu Wa'il. Setelah itu Rasul ketemu dengan Asi bin Wa'il, salah satu pembesar Quraisy, As-Sahmi. Faraja al-Asi ila Quraisyin. Lalu setelah itu Asi habis ketemu Rasul tadi, dia langsung pergi menuju ke Darun Nadwah. Jadi kalau pintu Safa itu dekat dengan King Abdul Aziz, dia dekat ke Al-Haram. Nanti kalau agak ke kiri sedikit itu, kalau sekarang itu gate Malik Fahad atau King Fahad. Nah, di sekitaran dekat gate King Fahad itu ada namanya Darun Nadwah, tempat ngumpulnya para pembesar Quraisy. Semacam majelis parlemennya mereka lah. Itu yang membangun adalah Qusay bin Kilab, salah satu kakek Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Seterusnya itu. Nah, Qusay bin Kilab inilah yang membangun Darun Nadwah, tempat untuk rapat untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Nah, sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul atau mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, tempat ini selalu menjadi tempat kumpulnya pembesar Quraisy untuk membicarakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Asi bin Wa'il tadi jalan dari Bukit Safa, ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, terus jalan menuju Darun Nadwah. Begitu sampai di Darun Nadwah, ketemu dengan keronco-keronconya itu, ditanya, ente tadi ketemu siapa? Apa kata Asi bin Wa'il? Itu si Abtar. Apa arti Abtar? Yang terputus. Apanya yang terputus? Nasab. Karena orang Arab itu dia sangat dan mengedepankan ini sistem patriarki ya istilahnya. Jadi jalur bapak itu laki-laki. Jadi orang itu harus punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki lah yang akan melanjutkan nasab itu. Jadi kalau ada orang punya anak tapi tidak ada anak laki-lakinya, maka disebut terputus garis nasabnya. Disebut dengan abtar. Dan itu cemoohan. Jadi kalau nggak punya anak laki-laki itu dianggap hina, dianggap lemah, dianggap letoy, dianggap cemen lah. Jadi begitu dia sampai ketemu teman-temannya, ditanya, kamu ketemu siapa tadi? Itu si abtar katanya. Maksudnya adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul tetap berjalan dan mendengar itu, lalu sampai turunlah surat ini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Kenapa diawali dengan ini? Karena hati Rasul sedih, merasa Allah ini berdasarkan ungkapan si Asi ini kan Rasul nggak punya anak laki-laki sehingga tidak memiliki garis keturunan nasab, dan itu merupakan karunia terbesar buat seorang laki-laki punya anak laki-laki. Ya. Jadi ketika tidak ada anak laki-laki,
Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal, terakhir nanti di Madinah, ini masih di Mekah, terakhir nanti di Madinah Ibrahim juga meninggal, maka Rasul nggak punya anak laki-laki. Secara manusiawi ada perasaan juga dong, ingin juga punya anak laki-laki gitu, secara manusiawi. Apalagi dihina, dilecehkan seperti itu, semakin gimana ya, manusiawi lah gitu. Maka Allah awali inna a'tainakal kausar. Jangan sampai membuatmu sedih cuma gara-gara dibilang tidak punya anak laki-laki, garis keturunannya terputus. Karena sesungguhnya nikmatnya Allah berikan kepada itu banyak banget udah. Itu tuh nggak ada apa-apanya tuh. Yang nggak punya anak laki-laki tuh nggak ada apa-apanya. Nikmat yang udah dapat tuh banyak banget. Kadang kita perlu juga begitu tuh. Dicemooh sama orang, jomblo, gak punya pasangan. Iya, kok sih jomblo, sedih banget kayaknya ya. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita banyak banget selain pasangan itu. Kita nggak punya ini, iya. Tahun 2023 kemana-mana masih naik motor. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kapan begini? Katanya. Kadang manusiawi, ya juga kapan ya begini ya. Nah, kita perlu inna a'tainakal kausar. Ya Allah, ini masih banyak banget. Cuman nggak punya mobil mah nggak ada apa-apanya. Dengan yang sudah saya punya, yang selama ini sudah saya miliki, yang selama ini sudah saya nikmati. Masya Allah. Inna a'tainakal kausar, fasalli rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar, terputus. Jadi Al-Asi bin Wa'il dialah yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari kebaikan. Nah, itu berkaitan dengan sebab satu ya, riwayat terkait dengan sebab turunnya surat Al-Kautsar ini. Dalam Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti itu menulis korelasi dari surat Al-Kautsar ke surat Al-Masad. Dari surat Al-Kautsar, terus Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun, surat An-Nasr, itu surat Al-Masad atau Al-Lahab. Surat Al-Kautsar ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dimusuhi. Dihina dan dimusuhi. Di surat Al-Kafirun, Allah sampaikan, meskipun kau dihina, dimusuhi, kau harus tetap strong. Kau harus bersikap tegas. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadtum. Sikap tegas. Tegas sikapnya. Jangan lemah. Meskipun dihina, dimusuhi, tetap harus strong. Nanti kalau kita tetap tegas, kita tetap konsisten, meskipun dimusuhi, dihina, dicaci, dimaki, kita tetap konsisten, pertolongan Allah akan datang. Pertolongan datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah Allah kasih lihat orang yang memusuhi kita nih, yang menghina kita, dia akan binasa. Nah, ini korelasi dari Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan juga surat Al-Masad. Jadi surat Al-Kautsar itu berbicara tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dimusuhi oleh musuh-musuhnya. Tapi meski begitu, qul ya ayyuhal kafirun, tetap tunjukkan sikap tegas, jangan melempem, jangan akhirnya melembek dan melunak. Akhirnya ya udah ikut aja lah sekalian. Kita tetap tegas. Kalau kita bilang A ya A, kalau konfrontasi konfrontasi. Jangan kemudian akhirnya udahlah, daripada kita di sini nggak dapat apa-apa, udah kita ngikut aja sekalian. Nah, sikap-sikap lembek ya, sikap letoy. Nah, kalau kita tetap konsisten dengan sikap kita yang tegas, berada dalam kebenaran, maka jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah itu pasti datang. Kapan datangnya? Tidak hanya di akhirat, di dunia juga datang. Gimana bentuknya? Musuh itu akan Allah perlihatkan kepada kita, mereka binasa. Binasanya bisa mati, bisa celaka, bisa macam-macam lah. Ini korelasi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ya, terkait dengan 1, 2, 3, 4 ya, 4 surat ini.
Ada itu kitab-kitab yang membahas tentang tanasubul ayat ya, kesesuaian antara ayat ini dengan ayat ini, surat ini dengan surat ini. Itu. Oh itu indah sekali kalau kita baca ya kitab-kitab yang membahas tentang tanasubul ayat itu. Baik. Selanjutnya inna a'tainaka al-kautsar. Di mana penghapusnya tadi? Penghapus, maaf. Inna a'tainaka al-kautsar. Secara bahasa a'ta itu artinya memberi dalam jumlah sedikit. Jadi misalnya kita punya uang 1 juta, terus kita sedekah berapa kira-kira ada 1 juta? 100.000, banyak kan Ustaz? 20.000 dah. 25.000 itu a'ta. Tapi kalau kita punya 1 juta, kita ngasihnya 600.000, 700.000, itu namanya qaddama. Jadi ngasih dalam jumlah banyak, itu qaddama. Kalau a'ta sedikit, kecil. Ya. Sementara al-kautsar secara bahasa itu artinya sesuatu yang banyak. Ini seolah-olah kontradiktif nih. Mestinya kalau di sini banyak, ini qaddama bukan a'ta. Harusnya inna qaddamnaka al-kautsar. Itu baru cocok tuh. Ngasih yang banyak, pemberiannya juga banyak gitu. Tapi kalau di sini a'ta, itu ngasih sedikit. Terus di sini al-kautsar kok bisa banyak? Kata sebagian ulama, maksudnya adalah pemberian Allah itu banyak di mata kita, tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau kita dikasih dunia ini dengan beserta isinya, itu kan cuma seperti kata Rasulullah SAW ketika Rasul mencelupkan jemarinya ke laut, begitu diangkat, lalu ada air yang menetes, kata Rasulullah, tahukah kalian, yang menetes itulah dunia beserta dengan segala macam hiruk pikuk isinya. Lautan yang ada di bawah itu, itulah ilmu Allah, itulah rahmat Allah, itulah karunia Allah. Jadi kalau kita dapat dunia dengan segala isinya, cuma setetes itu. Itu karenanya jangan pernah kita sombong dengan apapun yang kita miliki dari dunia ini karena cuma setetes. Begitu pula jangan pernah kita merasa sedih ketika kehilangan dunia karena cuma kehilangan setetes. Nah itu maka a'ta. Tapi buat kita al-kautsar banyak. Kita tadi kan bersyukur. Mungkin kita nggak punya ini, belum punya itu. Tapi kita sudah punya A, B, C, D, F, G yang banyak itu. Nah jadi maknanya kalau kita menerima sesuatu, anggap banyak meskipun sedikit. Tapi kalau kita memberi, anggap sedikit meskipun banyak. Dengan begitu, kita akan menjadi manusia yang bersyukur. Dan kita akan menjadi manusia yang tawadhu. Kalau kebalikannya, jadinya sombong, kufur. Misalnya, kita mentang-mentang kita ngasih banyak, kita bilang, itu kalau bukan saya yang ngasih Ustadz, kalau bukan saya yang bangun, mana bisa jadi masjid? Paling toaknya doang, toaknya Ustadz. Orang sini mah ada yang peduli apa? Mah ada yang peduli? Nggak ada. Cuman saya Ustadz, saya. Jatuhnya apa tuh? Sombong, ujung. Begitu pula kalau kita diberi, cuma segini. Saya kerja banyak, cuma segini dapatnya. La ilaha illallah. Mendingan di sono. Ya udah ke sono, tetap aja balik di situ dia. Jadinya apa tuh? Kufur, nggak bersyukur. Nah itu pentingnya. Jadi ketika kita memberi, anggap sedikit. Dengan begitu kita akan belajar tawadhu. Namun ketika kita menerima, anggap banyak meskipun sedikit. Dengan begitu kita akan belajar menjadi manusia yang bersyukur. Inna a'tainaka al-kautsar.
Jadi pemberian Allah itu banyak sekali menurut kita, tapi buat Allah sangat sedikit. Maka jangan pernah merasa tinggi, merasa hebat, merasa sombong dengan apapun pemberian Allah. Karena sejatinya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit banget itu insyaallah. Baik, ini makna inna a'tainaka al-kautsar. Jadi menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak pada hakikatnya kepada kita. Al-kautsar. Dan semua nikmat itu mestinya harus kita syukuri. Dengan kita bersyukur atas nikmat, maka nikmat itu tidak akan pernah berhenti, dia akan bertambah terus. Maka Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Dari sini berawalnya. Jadi kalau kita sudah bisa menganggap semua yang kita dapat sebagai sesuatu yang banyak, di situ kita sudah bisa bersyukur dan itu akan terus bertambah. Jadi kalau kenapa Ustaz ya, penghasilan saya, pendapatan saya segitu-gitu aja nggak nambah-nambah. Jangan-jangan masalahnya adalah kita belum bisa ini nih. Belum bisa mengelola hati kita, menganggap itu banyak. Paling nggak cukup lah ya. Nah, kalau kita sudah menganggap itu cukup, maka Allah akan terus cukupi kita. Cukup. Tapi kalau kita sudah menganggap nggak cukup, berapapun ditambah tetap nggak cukup. Jadilah miskin. Jadi kemiskinan itu adanya di sini, atau di pelupuk mata, atau adanya di kolbu sini. Kekayaan juga adanya di sini. Kalau di sini, maka mata itu akan selalu melihat banyak. Kita sering sampaikan, ada orang gajinya nggak gede-gede banget, di bawah UMR, tapi bisa menyekolahkan anaknya, bisa punya istri, anaknya lebih dari 3, gajinya di bawah UMR. Sementara ada anak muda, gaji di atas UMR. Kamu kenapa nggak nikah? Belum cukup kayaknya duit saya. Takut dia, merasa kurang. Akhirnya nggak nikah-nikah. Nunggu kaya, nggak kaya-kaya, akhirnya keburu mati. Status jomblo. Banyak orang berani aja tuh nikah meskipun kamu punya apa? Ya saya belum punya apa-apa Pak, tapi saya punya semangat dan punya skill serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata mertuanya, "Ya sudah kau nikahi putriku dengan bismillah." Karena dengan bismillah. Bismillah. Kupinang dengan bismillah. Akhirnya dia bisa beli kendaraan, setelah menikah dia bisa beli rumah, dia bisa punya anak, menyekolahkan anaknya sampai sukses semuanya. Padahal awalnya dari sesuatu yang kelihatannya sedikit. Kenapa? Karena dia itu sudah bisa menganggap yang dia punya itu banyak. Ya Allah, kita belajar dari situ tuh. Baik. Nah, itu makna inna a'tainakal kautsar secara umum. Secara spesifik, apa makna al-kautsar? Ini ada sekitar 8, saya kutip dari Al-Mawardi. Ada 8 makna al-kautsar. Yang pertama, pendapatnya Imam Ikrimah. Kata beliau, yang disebut dengan al-kautsar itu adalah nubuwah. Jadi, status nabi atau seseorang sudah Allah angkat menjadi nabi, itu adalah nikmat yang paling banyak. Melebihi nikmat apapun. Kalau sudah diangkat jadi nabi itu. Insya Allah. Karena dia bukan profesi hasil ikhtiar kan. Nggak bisa kita punya cita-cita jadi nabi. Nggak ada sekolahnya nih. Saya cita-cita pengen jadi nabi Ustaz. Kira-kira caranya bagaimana? Sekolahnya di mana gitu. Nah itu nggak bisa. Itu sudah Allah langsung yang mengangkat. Allah yang langsung mendelegasikan. SK-nya pun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujiannya berat ya. Kelihatannya doang kayaknya enak juga kayaknya kalau jadi nabi, punya mukjizat. Sebelum dia dapat mukjizat itu, wah luar biasa. Dicela, dicerca, dimaki, dihina, dilempari pakai kotoran, dilempari pakai batu, sampai dilukai dengan senjata, giginya patah dan seterusnya. Padahal sebelumnya dia adalah seseorang yang dihormati, disegani dan dicintai ya. Tapi begitu ngaku jadi nabi, langsung dimusuhi. Insyaallah. Nah itu berarti al-kautsar, kata Imam Ikrimah, itu adalah nubuwah. Menjadi seorang nabi, itu adalah nikmat yang sangat besar. Termasuk, kalau ada satu negeri atau satu kampung, di situ diutus nabi dari kaum itu adalah kemuliaan dan karunia yang besar buat kaum itu.
Maka bangsa Arab itu sangat bersyukur Allah pilih Nabi dari kalangan Arab. Itu bersyukur banget. Seandainya Nabi dipilih dari orang Indonesia, kita yang harus bersyukur. Cuman Allah lebih tahu kan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Nggak bisa kita bilang, oh, tuh kenapa ditaruh di Arab? Bukan orang Arab, bego-bego semua itu. Orang Arab itu apa namanya, brengsek-brengsek semua. Jadi nggak cukup cuman pakai ustadz, harus nabi di sono. Orang Indonesia udah baik-baik semua. Nggak perlu pakai nabi juga udah beres kita mah. Nah, itu nggak benar. Ya. Kalau masyarakat kita lebih baik dari Arab, pasti Allah kirimkan nabi di sini. Tapi kenapa Allah kirimkan nabi di sana? Berarti di mata Allah masyarakat itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat di negara-negara lain. Mungkin kalau di Indonesia nabi itu turun, kayaknya nggak nyampe ajarannya ke negeri-negeri lain. Boleh jadi, kita kan nggak tahu. Ya. Udah keburu habis di sini. Ataupun udah nyampe sono udah pada rusaknya gitu. Tapi tetap asalah itu kemurnian ajaran agama bisa sampai ke kita. Kenapa? Karena dititipkan di masyarakat Arab. Orang Arab nggak suka improvisasi kan. Kalau di kita, tambahannya udah banyak banget itu. Pakai mazhab Bung Karno segala. Masya Allah, ngeri itu. Jadi nubuwah itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nah sekarang sudah nggak ada nubuwah, maka kata Rasulullah SAW, saya tidak mewariskan dinar, harta, tidak mewariskan uang, tapi mewariskan ilmu. Berarti siapa yang mewarisi nubuwah itu? Para ulama. Berarti kalau ada orang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga sama tuh mendapatkan al-kautsar, ya, nikmat yang banyak. Sehingga kalau diberi pilihan ilmu atau harta, mestinya ilmu. Ya, mestinya ilmu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan harta. Tapi dengan harta belum tentu bisa dapat ilmu. Meskipun orang berilmu bisa dibayar dengan harta. Tapi ilmunya dia nggak dapat. Nah, maka kalau ada orang berilmu di lingkungan kita, di keluarga kita, itu juga merupakan al-kautsar, bersyukur. Kalau tidak, maka kita ciptakan anak kita mesti ada yang berilmu. Meskipun kita mungkin nggak pintar-pintar banget, anak saya harus pintar Ustaz. Saya nggak ngerti-ngerti banget Al-Quran, anak saya harus ada. Saya nggak hafal Quran, anak saya harus hafal. Kalau nggak bisa anak cucu, tapi kalau bisa anak. Karena kalau anak kita, itu mahkotanya ke kita. Tapi kalau cucu, mahkotanya buat anak kita, bapaknya. Engkongnya ngeliatin doang sambil gigit jari. Nah itu al-kautsar, nubuwah. Yang kedua, kata Imam Hasan al-Basri, itu al-kautsar itu maknanya adalah Al-Quran. Al-Quranlah kebaikan yang sangat banyak. Ya, kalau sudah pegang Al-Quran, dia sudah dekat dengan Al-Quran, dia selalu bermuamalah dengan Al-Quran, itu adalah kebaikan yang paling banyak. Maka kata Rasulullah, profesi yang paling mulia itu adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu udah profesi paling the best sudah. Paling terbaik. Karena yang kita pelajari adalah Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Kalau orang mau nyari, mohon maaf, materi ya dari Al-Quran, itu dari semua sisi tetap materi untuk materi, itu bisa mendatangkan materi Al-Quran itu. Orang ada yang ngajinya bagus merdu, dia nggak ngerti isi Quran, tapi ngajinya enak merdu, itu bisa dapat duit tuh. Secara materi ya, ini kalau hitung-hitung materi. Ada dia nggak merdu tapi hafal Quran, hafal, bacanya bener fasih, buat nyari duit bisa dapat duit tuh. Maksudnya secara materi, dia udah itu aja udah cukup gitu, bisa kaya dia. Atau misalnya dia nggak bisa baca, dia nggak merdu juga suaranya, tapi dia bisa nulis huruf-huruf Al-Quran, oh itu bisa kaya. Kaligrafi segala macam itu banyak duitnya itu. Khattat, jadi khattat. Apalagi dia mengerti Al-Quran, dia bisa mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran, itu nggak bakal ditimpa kemiskinan itu. Mustahil ahlul Quran itu miskin secara materi, itu mustahil. Karena pasti Allah yang menjaga. Karena mereka termasuk hamalatul Quran, yang itu adalah Al-Kautsar. Jadi semua kebaikan yang banyak ngumpulnya di situ di Quran. Berarti kalau dia udah punya Quran, berarti sumber semua kenikmatan dia pegang udah gitu. Jadi mustahil hidupnya melarat, hidupnya sulit, hidupnya susah, hidupnya mustahil itu.
Jadi kalau ada orang ngakunya hafal Quran, ngakunya dia paham Quran, tapi hidupnya melarat, hidupnya banyak masalah, hidupnya nelangsa, berarti itu bohong dia. Dia bukan ahlul Quran. Kalau ahlul Quran, nggak mungkin nelangsa itu. Mustahil. Hidupnya pasti bahagia di dunia akhirat itu. Yang ketiga, kata Imam Al-Mughirah, yang dimaksud dengan Al-Kausar itu adalah Al-Islam. Jadi Islam itu adalah kebaikan yang banyak. Itu yang membuat kemudian orang-orang Yahudi mereka merasa hasad. Ya. Mereka merasa dengki dan iri. Kenapa? Karena mereka tahu agama ini itu adalah kebaikan yang banyak. Dan karena dia kebaikan yang banyak, maka kalau ada orang yang diberi risalah kemudian membawa agama, berarti itu adalah orang yang diberikan nikmat yang sangat banyak. Pengikutnya juga begitu. Maka mereka kemudian hasad ya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya satu aja, kenapa Islam tidak diturunkan kepada Bani Israel? Itu aja cuma. Kalau seandainya Nabi Muhammad dari keturunan Yahudi saja, mereka nggak ada masalah itu, pasti menerima. Tapi masalahnya adalah bukan keturunan Bani Israel atau Yahudi, bukan dari Nasrani, tapi dia di luar dari dua bangsa itu dari masyarakat Arab. Banyak sekali ayat-ayatnya, diantaranya kita baca satu. Wadda katsiru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Apa sebabnya? Hasadan min indi anfusihim. Di surat Al-Baqarah ayat 109. Min ba'di ma tabayyana lahum al-haq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh baca surat At-Taubah ayat 109? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya? Yang artinya banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi mereka tidak mau menerima, cuma hasad aja. Padahal mereka tahu Rasul itu benar ya, Nabi Muhammad itu benar. Di ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Rasul itu persis seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka mengenali Rasul seperti mereka mengenali karakter kebiasaan anak-anaknya. Jadi kan udah kenal banget ibaratnya kalau begitu kan. Kenal banget. Makanya ketika Rasul kecil dibawa oleh Abu Talib mau ke Syam itu, kan ketemu pendeta Buhairah apa? Bahiro. Bilangnya apa? Bahiro apa Buhairah? Nah itu kan dia nggak pernah keluar tuh dari tempat pertapaknya atau persemediannya. Tiba-tiba dia keluar itu. Dia keluar langsung dicegat rombongan kafilah dagang itu, langsung ditanya siapa kepala rombongannya. Tunjuklah Abu Talib. Saya mau ada bicara 4 mata. Ketemu Abu Talib, terus bisa nggak mampir dulu ke tempat saya? Mampir ke tempatnya, jamu segala macam. Terus dia ngobrol, dia bilang,
eh, siapa anak yang bersamamu itu? Jadi dia langsung tahu tuh, siapa anak yang bersamamu itu? Jawab Abu Talib, anak saya. Apa kata pendeta itu? Bisa saya yang salah ilmu saya, atau bisa ente yang bohong. Kata dia. Cuma dua itu. Kalau kau bilang dia anakmu, berarti dua kemungkinan. Bisa saja ilmu saya yang salah, atau yang kedua, kamu yang bohong. Maksudmu apa? Karena dalam pengetahuan saya, anak ini dia adalah seorang nabi. Dan karena dia seorang nabi, dia harusnya yatim, dia nggak punya bapak. Tapi kalau sampean bilang dia anak sampean, berarti ada dua kemungkinan. Saya yang salah atau ente yang bohong. Jadi dia, ilmumu tidak salah, kamu benar. Saya yang bohong. Maksudnya dia saya bilang anak saya, bukan anak kandung, anak dari adik saya yang sudah meninggal. Karena bapaknya sudah meninggal, dia sebatang kara, ibunya juga sudah meninggal. Sayalah yang bertanggung jawab mendidik dia. Saya yang bertanggung jawab mengurus dia. Sayang saya ke dia melebihi sayang saya kepada anak-anak saya, kata Abu Talib gitu. Maka saya sebut dia adalah ibni, anakku. Oh, berarti benar dia bukan anakmu. Maksudnya dia adalah yatim, benar, kata Abu Talib. Kalau begitu, jangan kau lanjutkan perjalananmu ke Syam. Kenapa? Karena di Syam itu akan banyak orang seperti saya yang tahu anak ini nabi. Ada di antara mereka yang nggak suka dan anak ini akan dibunuh karena bukan dari Bani Israel. Terus apa yang harus saya lakukan? Bawa balik. Suruh balik ke Mekah tuh. Padahal sudah sampai perbatasan Yordan. Dari Mekah sampai ke Yordan kan udah jauh itu. Suruh balik, bawa balik. Akhirnya Abu Talib bawa balik tuh Rasulullah yang masih muda itu, bawa balik. Rombongan lanjutkan perjalanan. Insya Allah luar biasa. Mereka tahu tuh sampai ngerti begitu tuh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak beriman. Kenapa? Satu aja masalahnya, bukan dari golongan dia. Maka kata Allah menyindir, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang rasul yang enggak sesuai dengan selera kalian, langsung kalian merasa sombong? Ada yang kalian perangi, yang dibunuh, atau yang kalian ingkari, bahkan sampai ada yang dibunuh. Jadi mereka tuh pokoknya dia benar nih, tapi karena bukan golongan kita, tolak. Bukan kita, tolak. Itu karena apa? Hasad. Nah, berarti itu adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai membuat bangsa Yahudi begitu hasad, begitu dengki dan begitu iri. Ya, kalau nikmat itu kecil kan nggak mungkin iri dong. Nggak mungkin kita iri sama orang yang nikmatnya nggak seberapa gitu. Ya, saya nggak betah tinggal dekat rumah dia. Kenapa? Hidupnya enak banget. Emang apa enaknya? Dia punya kipas angin, saya kagak. Ya, cuman kipas angin doang gitu, nggak seberapa kan? Nggak mungkin kita hasad. Mungkin iri. Jadi iri itu pasti ada sesuatu yang sangat besar yang kita berupaya gimana pun nggak dapat itu. Itu yang membuat orang hasad. Tapi kalau diusahakan mah pasti dapat ya, dia nggak perlu hasad. Nah, risalah, nubuwah, terus Al-Quran, Islam itu adalah Al-Kausar, sangat banyak dan sangat besar sehingga membuat bangsa Yahudi kemudian merasa hasad, iri atau dengki. Baik. Nah, ada beberapa makna lagi dari Al-Kausar, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi kita masih di makna Al-Kausar, karena nanti kita akan masuk ke Al-Haud, telaga. Kita akan bicara banyak di situ tentang telaga Al-Kausar, karena ada orang-orang yang diusir dari telaga Al-Kausar. Nantikan di acara dan gelombang yang sama. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.